Pernahkah kamu melihat seseorang dihina hanya karena penampilannya sederhana? Pernahkah kamu meremehkan orang yang diam, sabar, dan tak pernah melawan? Hati-hati, karena bisa jadi orang yang kamu injak harga dirinya hari ini adalah orang yang punya kuasa mengubah hidupmu esok hari. Kisah ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang kesabaran yang dipermalukan, tentang air mata yang disembunyikan, dan tentang kebenaran yang akhirnya membuat semua orang terdiam. Sebelum kamu melanjutkan cerita ini, pastikan kamu subscribe channel ini, like videonya, share ke orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena mungkin kisah ini sedang berbicara tentang kita semua. Pagi itu jalanan masih basah oleh sisa embun malam. Udara dingin menyelinap pelan ke dalam jaket tipis yang dikenakan seorang pemuda bernama Arka. Motor tuanya melaju perlahan, seolah ikut memahami beban yang ia bawa di dadanya. Setiap tarikan gas bukan sekedar perjalanan menuju tempat kerja, melainkan perjalanan menuju hari yang entah akan kembali melukainya atau tidak. Di sepanjang jalan yang sepi, Arka berbicara pada dirinya sendiri. Bertahan saja, 1 hari lagi. Tidak apa-apa, semua akan berlalu, bisiknya lirih. Lampu lalu lintas menyala merah, dan ia berhenti. Dari pantulan kaca helmnya, tampak wajahnya yang pucat namun tenang. Tak ada kemarahan di sana, hanya kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Arka menarik napas panjang, seakan sedang mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang terserak di dalam hatinya. Hari baru dimulai, dan ia tahu, tidak semua orang siap menerima kebaikan dunia, terutama mereka yang hidup dengan hati penuh kesombongan. Arka bukan orang bodoh. Ia juga bukan orang lemah. Namun hidup mengajarkannya satu hal pahit. Terkadang, diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Setiap hari ia bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah megah yang dindingnya lebih dingin dari sikap penghuninya. Gajinya pas-pasan, jam kerjanya panjang, dan kata terima kasih adalah sesuatu yang nyaris mustahil ia dengar. Saat ia membersihkan lantai marmer yang mengilap, ia sering berbicara dalam hati. Mereka melihatku seperti ini, dan mereka pikir aku tidak punya mimpi, gumamnya. Padahal, jauh di dalam dirinya, ada cerita besar yang sengaja ia simpan rapat. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin melihat dunia apa adanya. Setiap tatapan meremehkan yang ia terima seperti tamparan pelan yang berulang. Sakit, tapi tidak membunuh. Dan Arka memilih bertahan, karena ia ingin membuktikan bahwa harga diri tidak selalu ditentukan oleh seragam yang kita kenakan. Di rumah itu tinggal 3 kakak berkuasa. Mereka kaya, berpengaruh, dan merasa diri mereka adalah pusat semesta. Bagi mereka, kekayaan adalah izin untuk merendahkan orang lain. Arka sering menjadi sasaran empuk. "Pelayan, kenapa lama sekali?" teriak salah satu dari mereka dari lantai atas, bahkan sebelum Arka sempat menjawab. Saat ia datang dengan napas terengah, bukannya simpati yang ia terima, melainkan cemoohan. "Wajahmu itu cocoknya memang di dapur, bukan di ruang tamu," ujar yang lain sambil tertawa. Arka menunduk, menahan perih yang menjalar ke dadanya. "Maaf tuan, saya akan lebih cepat," katanya pelan. Di dalam hatinya ada pergulatan hebat. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa manusia seharusnya dihargai, bukan dihina. Namun ia tahu, hari ini bukan waktunya. Kesabaran kembali ia pilih, meski hatinya perlahan retak. Suatu pagi, sebuah gelas jatuh dari tangannya. Bunyi pecahannya terdengar keras, memecah keheningan. Wajah para kakak itu langsung berubah. "Apa kau tuli? Atau memang bodoh?" bentak kakak tertua. Arka berlutut, memungut pecahan kaca dengan tangan gemetar. "Maaf, sungguh maaf tuan," ucapnya berkali-kali. Namun kata maaf tak pernah cukup bagi mereka. "Orang sepertimu memang pantas dihina. Sudah miskin, ceroboh pula," sahut kakak lainnya sambil mendengus. Setiap kata menusuk, setiap tawa adalah luka baru. Arka menahan air mata yang nyaris jatuh. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Jangan menangis di depan mereka. Jangan beri mereka kepuasan." Ia bangkit perlahan, menunduk lebih dalam, seolah menanamkan rasa sakit itu ke dalam tanah. Berharap suatu hari nanti akan tumbuh menjadi kekuatan. Saat malam tiba dan rumah itu kembali sunyi, Arka duduk sendiri di sudut kecil kamarnya.
Lampu redup, dinding sempit, dan keheningan menjadi saksi air mata yang akhirnya jatuh tanpa izin. Sampai kapan aku harus seperti ini? Tanyanya lirih pada langit-langit kamar. Namun di balik kesedihan itu, ada tekad yang perlahan bangkit. Ia mengusap wajahnya, berdiri, dan menatap bayangan dirinya sendiri. Aku tidak lemah. Aku hanya sedang belajar. Katanya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Arka tahu, hidup sedang mengujinya, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mempersiapkannya pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan meski hari-harinya dipenuhi hinaan, ia percaya, suatu saat nanti, dunia akan berhenti menertawakan dirinya, dan mulai terdiam dalam penyesalan. Malam-malam, Arka sering dihabiskan dalam keheningan yang panjang. Saat dunia terlelap, ia justru terjaga. Duduk bersila di lantai kamarnya yang sempit, menatap jendela kecil tanpa tirai. Dari sana, cahaya bulan masuk samar, seolah ikut mendengarkan doa-doa yang tak pernah ia ucapkan dengan suara keras. Ya Allah, kalau memang ini ujianmu, kuatkan aku, bisiknya dengan suara parau. Tak ada keluhan panjang, tak ada tuntutan berlebihan. Hanya permohonan sederhana agar hatinya tak berubah menjadi pahit. Di saat seperti itu, Arka sering teringat pesan ayahnya dulu. Nak, orang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling mampu menahan diri. Pesan itu terus terngiang, menjadi satu-satunya pegangan saat dunia seolah menutup semua pintu untuknya. Hari berikutnya datang tanpa belas kasihan. Arka kembali bekerja sejak subuh, membersihkan halaman luas dengan sapu yang gagangnya sudah retak. Salah satu kakak melintas sambil menyesap kopi hangat. "Cepat sedikit, rumah ini bukan kandang ayam," katanya sinis. Arka mengangguk. "Baik, Tuan." Saat ia menyajikan sarapan, kakak yang lain mengernyit. "Ini dingin, kau sengaja ya?" Arka menelan ludah. "Maaf Tuan, saya buatkan yang baru." Tak peduli seberapa keras ia berusaha, selalu ada celah untuk menghina. Namun di balik semua itu, Arka tetap bekerja dengan rapi, tenang, dan sopan. Bukan karena takut, melainkan karena ia tak ingin menodai prinsipnya sendiri. "Kalau aku membalas dengan keburukan, apa bedanya aku dengan mereka?" pikirnya. Sesekali, ponsel lama di saku Arka bergetar. Pesan-pesan masuk, namun tak pernah ia buka di hadapan siapapun. "Tuan muda, kami menunggu keputusan Anda." Bunyi salah satu pesan yang hanya ia baca sekilas sebelum mengunci layar. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, satu keputusan kecil darinya bisa mengubah segalanya. Saat menyapu ruang tamu, ia memandangi pantulan dirinya di cermin besar. Seragam pelayan itu tampak asing, seolah bukan miliknya. "Sedikit lagi," bisiknya pelan. Ia belum siap. Bukan karena ragu, tapi karena ia ingin memahami manusia lebih dalam. Ingin tahu sejauh mana kesombongan bisa membuat seseorang lupa bahwa mereka juga pernah kecil dan lemah. Suatu sore, rumah itu kedatangan tamu-tamu penting. Arka mondar-mandir membawa nampan minuman. Saat ia hendak meletakkan gelas, salah satu kakak dengan sengaja menyenggol tangannya. Minuman tumpah ke lantai. "Lihat, ini akibat mempekerjakan orang tak becus," katanya keras, disusul tawa meremehkan. Semua mata memandang Arka. Ada yang iba, lebih banyak yang diam. "Maaf, saya bersihkan sekarang," ucap Arka menahan gemetar. Namun kakak tertua mendekat, suaranya rendah namun tajam. "Kau tahu tempatmu kan? Jangan sok penting." Kalimat itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Untuk sesaat, Arka menunduk, lalu menarik napas panjang. Dadanya sesak, tapi ia tetap berdiri. Hari itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah.
Malam itu, setelah semua tamu pergi, Arka membersihkan sisa-sisa kekacauan sendirian. Tangannya perih, hatinya lebih perih. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. "Aku sudah cukup belajar," katanya lirih namun mantap. Bukan ancaman, bukan dendam, melainkan kesadaran. Ia tahu ujian ini hampir selesai. Saat ia melangkah keluar rumah, angin malam menyambutnya lembut, berbeda dari biasanya. Arka menatap langit gelap dan tersenyum tipis. "Sebentar lagi, semuanya akan jelas," ucapnya dalam hati. Di saat itulah, keputusan besar benar-benar ia ambil. Keputusan yang akan membuat mereka yang selama ini merendahkannya belajar arti penyesalan. Keesokan harinya, suasana rumah berubah tegang. Sejak pagi, para kakak itu tampak gelisah karena sebuah dokumen penting tak ditemukan. Wajah mereka memerah, suara meninggi, dan tanpa pikir panjang, arah tudingan langsung mengarah pada Arka. "Kau yang terakhir masuk ruang kerja itu, bukan?" bentak kakak tertua. Arka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Tuan, saya membersihkannya semalam." Kalimat itu justru menjadi bahan bakar amarah. "Berarti kau pencurinya?" teriak kakak kedua tanpa ragu. Kata pencuri melayang di udara, menghantam harga diri Arka hingga remuk. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tak pernah menyentuh apapun yang bukan haknya. Namun lidahnya keluh. Di hadapan kekuasaan, kebenaran seringkali tak punya suara. Para pekerja lain dipanggil, bahkan tetangga yang kebetulan datang ikut menyaksikan. "Lihat sendiri, beginilah kalau orang miskin diberi kepercayaan," ujar salah satu kakak dengan nada mengejek. Arka berdiri di tengah ruangan seperti terdakwa tanpa pengacara. "Demi Allah, saya tidak mengambil apapun," katanya lirih. Suaranya bergetar. Namun yang ia terima hanyalah tawa sinis. "Jangan jual agama di sini," balas kakak ketiga tajam. Kalimat itu membuat dada Arka terasa runtuh. Untuk pertama kalinya, matanya memerah bukan hanya karena sedih, tapi karena martabatnya diinjak-injak di depan banyak orang. Ia menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sedang menahan badai besar di dalam dirinya. Saat mereka hendak mengusirnya, Arka akhirnya mengangkat kepala. Tatapannya berbeda, tenang, dalam, dan tak lagi rapuh. "Jika Tuan ingin saya pergi, saya akan pergi," ucapnya perlahan. Ruangan mendadak sunyi. "Tapi izinkan saya mengatakan satu hal." Kakak tertua mencibir. "Kau masih berani bicara?" Arka menarik napas panjang. "Saya memilih diam bukan karena saya salah, tapi karena saya ingin tahu sampai sejauh mana manusia bisa kehilangan nurani." Kata-katanya menggantung di udara. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Di dalam hatinya, Arka berkata, "Ini saatnya, bukan untuk membalas, melainkan untuk membuka tirai yang selama ini menutup kebenaran." Tiba-tiba, suara deru mobil mewah terdengar dari luar pagar. 1, 2, 3 mobil berhenti berjejer rapi. Beberapa pria bersetelan hitam turun dengan sikap hormat. Salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah dan menunduk sopan ke arah Arka. "Tuan muda, kami mohon maaf atas keterlambatan kami," ucapnya dengan suara tegas. Semua orang membeku. "Tuan muda," ulang kakak tertua dengan wajah pucat. Pria itu melanjutkan, "Beliau adalah Arka Pratama, pewaris utama dan pemilik sah perusahaan serta aset keluarga ini." Dunia seolah berhenti berputar. Wajah-wajah yang tadi penuh hinaan kini berubah ketakutan. Arka melangkah maju. Tak ada senyum kemenangan di wajahnya, hanya kelelahan dan kejujuran. "Aku datang ke sini bukan untuk dipuja," katanya pelan namun jelas. "Aku ingin belajar tentang hati manusia." Ia menatap 3 kakak itu satu persatu. "Kalian gagal bukan karena miskin atau bodoh, tapi karena memilih merendahkan orang lain." Lutut mereka melemas. Kata-kata yang dulu tajam, kini terasa seperti bumerang. Arka menghela napas. "Aku memaafkan kalian," ucapnya. Kalimat sederhana itu justru menjadi hukuman paling berat. Karena mereka tahu,
Tak ada yang lebih menyakitkan daripada diampuni oleh orang yang telah kita hancurkan martabatnya. Setelah pengakuan itu, ruangan jatuh dalam keheningan yang aneh. Hening yang lebih bising dari teriakan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi bentakan. Yang tersisa hanyalah napas yang tertahan dan mata yang berkaca-kaca. Salah satu kakak berusaha bicara, bibirnya bergetar. "Arka, kami tidak tahu." Namun Arka mengangkat tangannya pelan. "Tidak perlu penjelasan," katanya lembut. "Aku sudah melihat cukup banyak." Kalimat itu bukan penolakan, melainkan penutup dari semua luka yang selama ini ia simpan sendiri. Dalam diam, Arka merasakan dadanya ringan, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. 3 kakak itu kini berdiri tanpa kuasa. Kekayaan yang dulu mereka banggakan terasa tak ada artinya. Salah satu dari mereka terduduk, menutup wajah dengan kedua tangan. "Kami salah, kami buta," ucapnya di sela isak. Arka memandang mereka dengan mata yang tidak menghakimi. "Kesalahan terbesar manusia," katanya pelan, "adalah merasa lebih tinggi dari yang lain." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada hukuman apapun. Mereka sadar, yang runtuh hari itu bukanlah harta, melainkan kesombongan yang selama ini mereka pelihara. Arka memilih tidak mengambil apapun dari mereka. Tak ada balas dendam, tak ada pengusiran, tak ada hukuman keras. "Aku akan pergi dari rumah ini," ujarnya. "Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sudah selesai." Para pengawal terdiam, para saksi menunduk. Arka melangkah keluar dengan langkah tenang. Dalam hatinya, ia berkata, "Kemenangan sejati bukan saat kita menjatuhkan orang lain, tapi saat kita bisa pergi tanpa membawa kebencian." Angin sore menyentuh wajahnya, seolah memberi salam perpisahan pada masa lalu yang kelam. Di luar pagar rumah megah itu, Arka berdiri sejenak. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Dunia terasa berbeda, lebih jujur, lebih ringan. Ia teringat semua hinaan, semua air mata, dan semua doa yang pernah ia panjatkan dalam kesunyian. Ternyata semua itu tidak sia-sia, gumamnya. Ia sadar, Tuhan tidak pernah tuli. Semua luka adalah pelajaran, semua kesabaran adalah investasi jiwa. Arka melangkah pergi dengan keyakinan baru, membawa bukan kemarahan, melainkan kebijaksanaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan dari kisah Arka, kita belajar satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena manusia tidak pernah ditakar dari pakaiannya, pekerjaannya, atau hartanya. Harga diri sejati lahir dari cara kita memperlakukan sesama. Dunia memang sering salah menilai, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Dan saat itu tiba, yang tersisa hanyalah penyesalan atau ketenangan, tergantung pilihan hati kita.